Halo semua, kembali lagi bersama saya Melvin Valerio di tutorial prinsip bioseparasi. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai cell disruption. Ya, jadi kemarin kita sudah bahas tentang filtration, kemudian centrifugation, dan eh, bab ini kita akan sekarang membahas mengenai uh, subbab yang terakhir di eh, pemisahan awal, yaitu cell disruption. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan bahas teorinya terlebih dahulu. Oke, apa itu cell disruption? Cell disruption atau namanya itu penghancuran sel itu adalah proses pengambilan atau pemulihan bioproduk yang terdapat di dalam sel dengan menghancurkan struktur dari sel tersebut. Ya, jadi simpelnya adalah kita mau mengambil bioproduk yang di dalam sel, yang ada di dalam sel atau intraseluler namanya, dengan cara kita hancurkan selnya itu. Ya. Nah, eh, kita kalau misalnya lihat di sini di diagram ini, untuk perolehan produk intraseluler, kita harus gunakan metode ini. Begitu. Tapi kalau misalnya produknya itu, let's say, disekresikan oleh sel, yaitu berada di luar sel, maka kita tidak perlu melakukan step ini. Gitu. Step ini hanya dilakukan jika produk yang kita inginkan itu berada di dalam sel tersebut. Nah, berarti untuk strategi-strategi penghancuran sel ini, kita harus mencari cara bagaimana supaya struktur di sel ini bisa kita hancurkan dan dipisahkan dari bioproduknya supaya bioproduk ini tidak ikut hancur atau rusak dalam prosesnya. Oke, kita mungkin next. Nah, beberapa contoh produk intraseluler yang umum dipakai atau diproduksi di bioindustri, contohnya seperti ini, enzim ya, contohnya L-asparaginase. Ini untuk eh, leukemia, ya ini obat. Terus ada juga GFP, atau kalau kalian pernah dengar namanya ya green fluorescent protein, umumnya dipakai di penelitian atau riset bioteknologi, dan caranya untuk menghasilkan adalah dengan fermentasi oleh mikroba yang telah dimodifikasi genetiknya, dan si GFP ini harus dikeluarkan dari dalam sel tersebut gitu. Karena GFP ini produk intraseluler. Contoh lain, kalau misalnya kalian tertarik dengan mikroalga, jadi kalian mau memulihkan lemak, contohnya itu decahexanoic acid atau DHA, itu juga kalian harus melakukan cell disruption. Dan contoh lain itu single cell protein untuk alternatif protein dari mikroba. Nah, untuk lain-lainnya bisa kalian cek di tabel ini, dan terlepas dari sini masih banyak lagi contoh-contoh buat produk intraseluler. Ya, begitu. Nah, sebelum kita bahas mengenai metode atau teknik penghancuran sel, kita pertama harus tahu dulu apa sih yang membentuk sel itu. Nah, jadi kalau kalian ingat di BFE, Biology for Engineer atau biologi ya, itu kan kalau makhluk hidup ada tiga utama ya. Ada mikroorganisme, ada tumbuhan, ada hewan. Nah, ketiga tipe atau jenis makhluk hidup ini punya eh, struktur membran atau dinding sel yang berbeda-beda ya. Punya variasi eh, dinding atau struktur sel ya. Nah, pertama kita mau cek dulu yang mikroorganisme. Kalau kita bicara mikroorganisme, kita umumnya bicara tentang bakteri. Nah, di kasus ini kita mungkin bahas soal bakteri dulu. Nah, oke, bakteri itu dibagi jadi dua, ada gram positif dan ada gram negatif. Gram positif itu apa bedanya sama gram negatif?
itu dari struktur membran atau dinding selnya. Kalau gram positif, dia didominasi oleh protein yang namanya tuh peptidoglikan. Ya, jadi kalau kalian lihat di gambar ini, dia tuh strukturnya tuh seperti fiber gitu ya, panjang-panjang, dan dia tuh membentuk suatu konfigurasi atau struktur yang tebal gitu. Nah, protein peptidoglikan ini yang umumnya itu eh, diserang oleh antibiotik ya. Biasanya kalau misalnya kita mau treat infeksi bakteri, umumnya kita pakai antibiotik dan antibiotik yang kita kenal itu umumnya menyerang bagian ini gitu di dinding selnya. Nah, yang kedua adalah bakteri gram negatif. Kalau bakteri gram negatif dia strukturnya lebih kompleks. Jadi di sini dia punya lapisan namanya itu lipopolisakarida. Jadi seperti namanya, dia lipid, ada lipid, ada gula ya di sini dan ada juga protein gitu ya. Ada protein-protein. Dan selanjutnya di sini ada eh, namanya tuh ruang periplasma. Jadi ada eh, gap ya antara lipopolisakarida ini, terus ada ini dan ada peptidoglikan juga ya, ada peptidoglikan. Tapi kalau misalnya kalian notice peptidoglikan di gram negatif itu pasti lebih tipis daripada yang di gram positif gitu. Dan baru terakhir dalamnya ada membran begitu. Nah, biasanya kalau misalnya kalian eh, umumnya terkena demam atau sakit itu bisa disebabkan oleh ini lipopolisakarida atau LPS. Karena LPS ini secara biologis emang bisa menyebabkan eh, respon imun begitu. Makanya saat kita nanti mau memisahkan bioproduk kita dengan eh, bagian sel yang lainnya, kita sebaiknya harus menghindari ini. Apalagi kalau kita berhubungan sama bioproduk yang eh, hubungannya itu dengan konsumsi atau pakan atau ya pakan, pangan, functional food. Itu kita hindari LPS ini eh, agar tidak masuk ke dalam atau mengkontaminasi bioproduk kita begitu karena bisa menyebabkan ketidakamanan. Nah, bagaimana caranya nanti akan kita bahas. Oke. Nah, selanjutnya di bagian membran ini sebenarnya itu ada apa sih? Nah, kalau tadi kalian cek di sini ada membran ya, membran ini. Nah, ini tuh apa membran ini? Membran ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah phospholipid bilayer. Jadi eh, kalau kalian ingat di biokimia, jadi ada apa molekul namanya itu fosfolipid. Fosfolipid itu adalah molekul yang terdiri atas dua bagian. Bagian hidrofilik, yaitu yang kepalanya ini terdiri dari gugus fosfat ya, dominasinya. Dan yang bawah itu adalah rantai hidrokarbon, yang artinya membuat dia itu hidrofobik atau tidak larut dalam air. Makanya kalau dia nanti membentuk konfigurasi di dalam eh, sel ya, sel itu kan dia enclosed system ya, dia tuh tertutup gitu. Makanya si fosfolipida ini membentuk akan berbentuk seperti ini. Dia melekat satu sama lain dengan ekornya ini yang bagian hidrofobik itu saling bersentuhan. Sedangkan yang bagian hidrofilik dia akan eh, berada di luar, baik itu di cairan luarnya atau di sitoplasma selnya. Nah, kemudian di membran itu selain terdapat ini ya sebagai struktur utamanya ya. Jadi membran itu ada banyak gitu ya fosfolipidnya. Juga ada protein. Protein pun ada yang protein integral yang dimana proteinnya itu dia melewati dua bagian yang di membran dan juga ada protein periferal yaitu protein yang ada di permukaan atau di dalam gitu. Nah, bagian dalam sel juga ada asam amino, organel, protein dan juga sitoplasma yang sudah kalian kenal. Nah, sekarang kita masuk ke teknik penghancuran sel. Nah, penghancuran sel itu sebenarnya ada dua teknik utama, yaitu teknik mekanik dan non-mekanik.
Kalau teknik mekanik, kita menggunakan gaya umumnya, gesekan, gaya eh, apa namanya, gaya yang kuat ya, itu untuk menghancurkan struktur dari sel. Nah, kalau mekanis sendiri juga bisa dibagi dua, ada solid shear, eh, menggunakan padatan untuk merusak struktur selnya, seperti contohnya itu milling ya. Milling itu menggiling. Atau yang kedua yaitu liquid shear. Liquid shear itu kita menggunakan fluida di sekitarnya untuk merusak struktur selnya. Contohnya sonication dan homogenization. Sonication itu misalnya kita menggunakan gelombang untuk menggerakkan partikel-partikel fluida di sekeliling selnya agar partikel-partikel ini bisa menghancurkan struktur selnya. Begitu juga dengan homogenisasi yang menggunakan vibrasi untuk menghancurkan struktur selnya ini. Oke, next adalah non-mekanis. Nah, kalau pendekatan non-mekanis, umumnya kita bahasnya itu antara menggunakan uh, reagen atau kita menggunakan ini ya, fluida gitu. Nah, pertama ada desikasi, kita bisa gunakan namanya itu teknik freeze drying. Jadi pendekatannya itu dengan temperatur ya. Kita kalau freeze drying itu kita bekukan dulu sampel kita bekukan. Setelah kita bekukan, nanti kita naikkan suhu secara cepat ke suhu sublimasi dari si padatan ini gitu. Nah, dalam prosesnya saat kita naikkan suhunya ke suhu sublimasi ya, jadi dari es ke uap ada langsung ke cair ya, itu struktur selnya mengalami kerusakan karena ada gerakan molekul yang cepat dari si es ini yang membuat strukturnya itu hancur begitu. Jadi makanya kalau kalian berusaha untuk mengawetkan sel, itu kalian harus menghindari fenomena freeze drying. Kalau kita kasusnya sekarang mau menghancurkan sel, maka kita bisa lakukan ini, freeze drying ini, gitu. Oke, saja ada cell lysis. Ini adalah metode yang umum digunakan dan cukup low cost ya, selain dari yang mekanis ya. Jadi pertama kita bisa menggunakan physical. Kalau fisik itu kita gunakan perbedaan tekanan osmotik ya. Perbedaan tekanan osmotik. Kalau chemical kita menggunakan reagen kimia untuk menghancurkan si membran sel ini atau dinding selnya itu. Biasanya yang dipakai itu kalau chemical itu di sel tumbuhan yang dimana memiliki dinding sel yang tebal sehingga lebih sulit jika menggunakan misalnya osmotic shock untuk merusaknya begitu. Dan yang terakhir yang mungkin cukup unik ya, yaitu menggunakan enzim. Jadi di sini menggunakan enzim untuk menggerogoti gitulah ya si struktur dinding selnya itu. Dan umumnya enzimatik ini juga dipakai di sel tumbuhan karena sel tumbuhan ini kan punya dinding sel yang terdirinya itu dari berbagai macam struktur karbohidrat ya, seperti selulosa, hemiselulosa, dan juga yang paling sulit dipecah itu lignin gitu. Jadi umumnya kalau kita mau memecah eh, seperti itu ya, fiber, lignin, selulosa, hemiselulosa, kita bisa antara menggunakan chemical atau enzimatik gitu. Next. Nah, ini mungkin beberapa metodenya ya yang secara detail. Jadi kalau chemical tadi ada osmotic shock, jadi kita menggunakan perbedaan tekanan osmotik untuk menghancurkan membrannya. Nah, kalau kita menggunakan osmotic shock, kita tidak merusak struktur bioproduk yang sensitif kayak protein misalnya. Dan terlebih metode ini murah karena kita hanya butuh eh, air murni gitu, air murni. Karena air murni yang memiliki tekanan osmotik hampir menuju nol itu berbeda jauh daripada misalnya media kultur kita yang cukup salin atau tinggi tekanan osmotiknya. Itu. Nah, next enzyme digestion kita bisa menghancurkan cell wall atau dinding selnya. Ini juga termasuk yang gentle karena tidak merusak bioproduk yang kita inginkan kayak misalnya protein ya. Dan
Eh, tapi perlu dicatat adalah enzyme digestion ini dia mahal gitu. Karena enzim sendiri mahal untuk diproduksi. Dan ketiga, solubilization. Di sini kita intinya menggunakan reagen kimia yang sifatnya itu amfifilik. Jadi dia bisa berikatan dengan sisi hidrofobik dan hidrofilik dari si membrannya itu, dan dengan itu dia bisa melarutkan membrannya. Ya, nah sifatnya itu dia tidak merusak sekali lagi struktur dari bioproduk gitu, dan cost-nya itu menengah karena deterjen ini pertama bahan kimia dia harus diproduksi sehingga ada biaya yang lebih kan misalnya dibanding dengan air biasa gitu, tapi juga nggak terlalu mahal seperti enzim karena relatif banyak diproduksi begitu. Dan yang keempat ada lipid dissolution. Nah, bedanya apa lipid dissolution sama solubilization? Kalau lipid dissolution, kita menggunakan pelarut organik. Pelarut organik yang bisa diserap oleh si membran selnya ini sehingga membran selnya pecah. Jadi prinsipnya berbeda dari yang solubilization yang menggunakan zat kimia yang bersifat amfifilik. Stres yang dihasilkan itu juga moderat, eh, artinya dia bisa merusak struktur dari bioproduk kita tapi tidak secara signifikan. Dan dia lebih dan cost-nya secara cost juga murah gitu. Dan yang terakhir adalah alkali treatment. Alkali treatment ini bisa menggunakan prinsip saponifikasi. Jadi kalau kalian ingat di biokimia atau kimia organik ya, kalau kalian mau membuat sabun, kalian punya molekul hidrokarbon ini. Kalau kalian tambahkan dengan basa, dia akan membentuk struktur sabun begitu, atau struktur eh, asam lemak yang berkonjugasi dengan garam gitu ya. Nah, ini struktur sabun gitu. Nah, kalau ini bereaksi si basa ini dengan dinding sel atau membran, maksudnya membran sel yang banyak sekali struktur hidrofobik ini, maka bisa terjadi saponifikasi gitu. Nah, kalau dia terjadi saponifikasi, artinya si struktur membran sel ini akan hilang, akhirnya pecah selnya. Secara stres dia cukup kuat ya karena kita menggunakan reagen basa sehingga dia akan pastinya merusak struktur dari bioproduk kita. Apalagi kalau misalnya itu protein ya. Karena kalau kita kenal protein itu rawan terdenaturasi oleh eh, penurunan atau peningkatan pH yang signifikan. Tapi secara harga dia murah karena alkali treatment ini bisa menggunakan bulk chemical seperti soda api gitu. Oke, next, kalau misalnya kita bahas mekanis, mungkin aku uh, jelasin agak singkat saja. Di sini ada homogenisasi. Pada intinya kita menggunakan blender, ya. Kita mau melumatkan ya, menghaluskan, melumatkan si cake kita, si sel-sel kita itu supaya nanti uh, pertama semakin kecil ukurannya dan kedua adalah terbuka struktur yang sulit dihancurkan tersebut. Dan secara stres dia moderat dan harganya moderat juga gitu. Ini umum digunakan di sel hewan. Next adalah grinding. Grinding ini adalah penggilingan. Jadi kita menggiling struktur sel ini dengan uh, bahan yang abrasif gitu. Misalnya kayak apa ya, bahan kasar, sandpaper. Nah, dia itu stresnya cenderung moderat dan harganya relatif murah. Dan yang ketiga adalah ultrasonikasi. Di sini kita menggunakan gelombang sonik ya untuk menciptakan uh, vibrasi atau getaran pada struktur selnya gitu. Apabila struktur sel ini dikenai getaran yang cukup signifikan, nanti struktur ini akan rusak gitu. Dia secara ini juga tergolongnya harsh ya. Kenapa harsh? Karena protein-protein di dalamnya itu akan juga terdampak oleh efek dari vibrasi ini. Dan relatif expensive karena alat ultrasonikator itu mahal. Keempat, pressure cell, kita menggunakan uh, ini ya gaya shear atau gaya uh, gesek uh, sel
dan melewatkan sel itu pada suatu small hole atau lubang kecil. Jadi kita punya sel di sini, kita paksa sel ini melewati lubang kecil ini. Nah, yang terjadi adalah si sel ini kan tidak bisa melewati seutuhnya ya. Maka yang keluar dari si lubang kecil ini apabila dia dikenai oleh gaya yang cukup besar, pressure yang cukup besar adalah eh, strukturnya harus eh, kompromi, yaitu strukturnya harus hancur. Dan hasilnya yang keluar itu adalah pecahan-pecahan dari selnya itu. Metode ini cukup harsh ya, tergolongnya karena kita melibatkan tekanan tinggi sehingga bisa berpotensi merusak dari bioproduk kita dan cukup moderate untuk harganya. Last but not least adalah ball mill. Jadi kalau kita menggunakan ball mill, kita menghancurkan selnya di antara suatu bahan ya kayak glass atau enggak ball atau beads gitu. Ya, jadi as the name imply, kita menggunakan ball untuk menggiling, bola untuk menggiling ya. Nah, dia itu cenderung harsh juga ya, sama karena dia itu melibatkan gaya yang tinggi yang diberikan ke dalam selnya sehingga bisa juga tadi merusak struktur bioproduk, namun murah begitu. Dan ini umum dipakai kalau kalian mau memproses uh, suspensi sel yang banyak gitu. Oke, next adalah metode pertama. Nah, mungkin kita jelasin lebih detail mengenai osmotic shock. Nah, osmotic shock tadi secara prinsip sudah aku jelasin, kita menggunakan perbedaan tekanan osmotik untuk merusak struktur membran selnya. Nah, perbedaan tekanan osmotik ini kok bisa merusak struktur membran sel. Jadi kalau kalian ingat di pelajaran SMA bahwa kalau sel itu bisa mempertahankan bentuknya karena ada kesetimbangan antara tekanan osmotik di lingkungan dengan tekanan osmotik di selnya. Apabila kesetimbangan tekanan osmotik ini terganggu, misalnya tekanan osmotik di sel lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan osmotik lingkungan, maka yang terjadi adalah bisa terjadi perubahan dari struktur selnya ini gitu. Nah, di sini dijelasin ya kalau misalnya dia eh, tekanan osmotiknya itu lebih tinggi di dalam selnya atau kita kondisinya sebutnya itu namanya hypotonik, maka yang terjadi adalah karena di sini lebih banyak artinya kandungan solut atau zat terlarut di dalam selnya, maka air atau pelarut itu masuk ke dalam selnya, lebih banyak masuk ke dalam selnya. Supaya apa? Supaya tekanan osmotik di dalam itu setimbang lagi dengan tekanan osmotik di lingkungannya. Alhasil kalau banyak uh, flux air yang masuk atau flux pelarut yang masuk, maka struktur sel ini kan tidak bisa mengembang terus. Makanya akan pecah gitu. Atau namanya kita sebut lisis gitu. Dan kedua, kalau misalnya ini ya, tekanan osmotik di dalam sel itu lebih rendah daripada di lingkungan. Yang terjadi adalah artinya lebih banyak solut di dalam lingkungan sehingga sel ini cairan di dalam sel ini atau pelarutnya harus bergerak keluar untuk mengencerkan solut ini. Dengan dia mengencerkan, maka tekanan osmotik di luar akan kembali lagi sebanding dengan tekanan osmotik di dalam selnya. Begitu. Dan yang terjadi di prosesnya adalah selnya akan mengempis. Dia akan mengusut atau kita sebut nama itu krenasi selnya. Itu. Itu umumnya terjadi di animal cell dan juga bisa terjadi di microbial cell. Nah, gimana kalau di tanaman? Kalau di tanaman ini agak challenging karena di tanaman itu dia punya struktur namanya itu dinding sel. Dinding sel yang tadi aku jelasin, dia itu terdiri atas selulosa, hemiselulosa, dan juga lignin. Jadi sulit untuk hancur gitu. Nah, kalau misalnya kita tadi tekanan osmotik lingkungannya kita turunkan, misalnya kita taruh si sel hewan, sel tumbuhan ini ke air murni. Nah, yang terjadi adalah justru sel tumbuhan ini akan menyerap air lebih banyak dan dia akan masuk ke bentuk namanya itu turgor. Artinya si selnya itu mengembang secara tunak. Nah, kalau dia mengembang secara tunak, dia tidak hancur karena si dinding sel ini memberikan fleksibilitas
dari si selnya gitu. Jadi dia tidak mudah hancur kalau kita berikan air yang banyak. Makanya kenapa kok tumbuhan itu bisa mengusut kalau kita tidak siramin air, karena tadi struktur selnya itu tidak dalam keadaan turgor. Nah, berbeda halnya kalau misalnya kita tingkatkan tekanan osmotik di luar lingkungannya, misalnya kita tambahkan air garam gitu. Nah, justru airnya akan keluar dan ini akan eh, merusak sistem selnya tapi tidak merusak strukturnya karena strukturnya tetap saja ditopang oleh si dinding selnya ini gitu. Makanya kalau kita mau menggunakan osmotic shock, umumnya kita lakukan untuk sel hewan dan sel eh, mikroba, microbes, gitu, ragi atau jamur atau juga bakteri, gitu. Nah, di sini eh, kita bisa melihat juga kalau sel ini tuh kebanyakan punya konsentrasi solut di dalamnya atau di sitoplasmanya itu sekitar 0,2 molar atau 0,1 molar NaCl ekivalen ya gitu. Nah, ini hanya asumsi tapi in general seperti itu. Dan yang terakhir adalah osmotic shock sama mamalia itu eh, umumnya menggunakan air murni gitu. Tapi untuk sel bakteri dan tumbuhan kita menggunakan agen kimia. Oke, ini metode pertama. Metode kedua adalah metode solubilisasi. Nah, jadi kalau solubilisasi kita menggunakan deterjen untuk melarutkan membran sel gitu. Nah, deterjen itu dia strukturnya mirip seperti fosfolipid. Jadi dia ada sisi uh, ini ya, sisi polar ya, hidrofilik kalau polar, dan ada struktur hidrofobik. Nah, struktur hidrofilik ini yang bisa berikatan pada struktur yang hidrofilik di fosfolipidnya gitu. Dan struktur hidrofobik berikatan pada struktur yang hidrofobik, yaitu ekor fosfolipidnya. Nah, kalau misalnya si deterjen ini kita mau tambahkan ke dalam sel, nanti dia membentuk struktur ini, ya. Struktur ini kita kenal dengan nama micelles atau micelle, ya. Jadi di sini ada kepala hidrofilik dan di sini dia melingkupi bagian yang hidrofobik gitu. Nah, di dalam sini apa? Di dalam sini itu adalah molekul yang bersifat hidrofobik gitu. Jadi molekul ini kalau misalnya ada di air dia tidak akan larut gitu. Nah, kalau ditambahkan dengan deterjen maka si molekul ini bisa larut karena terbantu larut oleh kepala-kepala hidrofilik oleh si deterjennya itu. Ya, itu misal. Nah, intinya membran sel bisa dilarutkan oleh molekul-molekul ini, eh, ya, molekul-molekul amfifilik ini, kayak deterjen misalnya. Nah, deterjen pun kita bisa bagi sebenarnya ada dua, yaitu ionik dan non-ionik gitu. Ionik itu kita menggunakan ions, ion based gitu, misalnya kayak eh, bromik gitu ya, ini sodium dan sebagainya. Kalau ionik atau non-ionik kita menggunakan molekul yang lebih organik gitu ya. Jadi misalnya kalau kalian lihat di sini tuh strukturnya tuh cenderung organik. Dia tidak banyak menggunakan logam alkali atau halogen ya di dalamnya gitu. Jadi muatannya pun lebih cenderung netral. Nah, kenapa ini sering dipakai di bioseparasi? Karena dia tidak merusak struktur dari bioproduk. In particular adalah protein yang dimana rentan terdenaturasi karena adanya tadi misalnya seperti perubahan pH yang didorong oleh ketidakseimbangan ion gitu. Nah, itu misalnya. Oke, yang ketiga adalah lipid dissolution. Jadi kalau lipid dissolution itu beda sama solubilization. Kalau solubilisasi kita menggunakan deterjen untuk melarutkan membran sel yang dimana deterjen itu bersifat amfifilik. Kalau di sini di lipid dissolution kita menggunakan senyawa organik yang bisa diserap oleh membran sel, ya. Jadi misalnya seperti yang banyak digunakan itu toluena gitu.
toluena itu diserap oleh eh, membran sel ini misalnya. Nah, membran sel yang menyerap ini akan terjadi instabilitas struktur gitu ya. Jadi instabilisasi struktur sehingga pecah dia. Nah, selain dari toluena, kita juga menggunakan benzen, klorobenzen, silen, kumen, dan juga dekana gitu. Tapi ini jarang digunakan sama ini juga karena sifatnya karsinogenik dan dekana itu kurang efektif sebetulnya dibandingkan dengan let's say toluena. Nah, kalau misalnya kita mau memilih pun pelarut di lipid dissolution ini, kita tidak bisa sembarang milih karena kita harus lihat yang namanya itu parameter kelarutan. Artinya apa? Bioproduk yang mau kita isolasi dari dalam sel yang intraselular ini harus memiliki kelarutan yang berbeda dengan si pelarut lemak di membrannya ini gitu. Kalau dia sama kelarutannya dengan pelarut lemak, maka yang terjadi adalah bioproduk ini tidak terpisah gitu dengan uh, larutan atau zat kimia ini ya gitu. Jadi nanti misalnya kayak gini bisa dilihat di ilustrasi ini ya. Kita misalnya beri kalau di kasus ini dia triodid resin ya, tapi misalnya kayak toluena gitu. Yang terjadi adalah si membran ini akan rusak gitu ya. Kemudian kayak gini jadinya sehingga kita bisa separasi produknya lebih lanjut. Di sini ada residu-residu yang kita tidak inginkan. Ini adalah yang mau kita ambil. Misalnya dalam kasus ini lipid di mikroalga ya gitu. Oke, tadi kita sudah bahas yang metode ini ya, metode uh, chemical, non physical, sorry, non physical. Sekarang dalam metode yang mekanis. Nah, kalau metode mekanis itu kita bisa bagi dua. Ada yang small scale dan large scale, ya. Tapi pada prinsipnya dua ini hampir mirip. Oke, yang pertama untuk small scale itu ada tiga metode. Kita bisa menggunakan homogenisasi dengan blender, kita bisa menggunakan penggilingan, dan yang ketiga adalah ultrasonikasi. Tapi yang nanti kita akan bahas untuk perhitungannya akan lebih cenderung ke sini. Begitu. Nah, untuk large scale ada dua. Kita bisa menggunakan homogenisasi atau kita crushing. Gitu. Homogenisasi itu misalnya menggunakan grinder ya, atau miller yang cukup besar kapasitasnya. Gitu. Crushing kita juga bisa menggunakan misalnya kayak ball mill gitu. Nah, untuk konfigurasi sendiri seperti ini ya gambarannya. Kalau kita mau homogenisasi sel, ada sel di sini, kita bisa crush si selnya itu dengan suatu piston gitu. Nah, piston itu yang bergerak ke atas ke sini itu dia akan memberikan tekanan ke dalam selnya itu sehingga tekanan itu membuat strukturnya hancur. Nah, akhirnya si residu dari sel itu akan uh, bergerak keluar ke celah-celah ini gitu. Kalau bisa dinotis kali juga ini tekanannya relatif tinggi, 500 psig ya. Oke, juga ini adalah grafik homogenisasi versus time. Artinya apa? Artinya itu kalau misalnya kita apa namanya tingkatkan waktu homogenisasinya, justru kita bisa merusak selnya, bioproduk kita maksudnya. Uh, Misalnya di sini alcohol dehydrogenase activity dia bisa turun gitu. Tapi lain lagi kita juga bisa meningkatkan kalau misalnya si apa namanya bioproduk kita itu tahan terhadap uh, mekanik ya gitu. Dan pastinya kalau kita semakin lama homogenisasi, ukuran partikel pun akan juga semakin kecil gitu. Oke, untuk metode mekanik ada beberapa persamaan yang bisa kalian gunakan. Kalian bisa menggunakan first order cell rupture. Jadi, kalau misalnya kalian mau memakai yang homogenisasi atau grinding, itu kalian bisa menggunakan korelasi ini. Jadi, ini adalah yield atau banyak eh, produk yang diperoleh dari hasil penghancuran sel itu kurang lebih bisa mengikuti first order ya, persamaan first order atau order satu
gitu. Makanya dia bentuknya tuh kayak sebenarnya kalau kalian lihat ya mirip kayak eh, kinetika reaksi kimia orde satu. Jadi ada waktu dibagi dengan konstanta waktu gitu. Nah, terus ini adalah rasio antara produk hasil eh, grinding dibagi dengan yang maksimum gitu. Nah, ini dapat dari mana? Ini bisa sebenarnya itu dia dari persamaan ini. Jadi eh, ya konsentrasi bioproduk di dalam sel itu bisa dikatakan dc per dt sama dengan K yaitu konstanta dibagi V kali waktu gitu. Nah, ini persamaan ini tuh sifatnya persamaan order satu. Ya, ini plus C0 ya. Dia persamaan order satu gitu. Makanya kalau kita selesaikan persamaan order satu ini, dia menghasilkan bentuk seperti ini. Dengan si tau ini adalah V per K gitu. Oke, jadi ini untuk first order cell rupture ya. Yang kedua adalah korelasi ML dan T. Nah, ini tuh digunakan untuk membantu kita dalam menentukan parameter apa saja yang relevan untuk kita cari dan kita gunakan untuk menghitung waktu ya dalam maksud ini waktu uh, treatment mekanik pada sampel kita. Itu di sini ada misalnya seperti ini kayak debit gitu ya. Di sini ada 1/T konstanta waktu. Terus ini tuh volume dan ini ada parameter panjang gitu. Ini kita bisa katakan ya ini konstanta juga sih gitu. Nah, dia ketiga parameter keempat parameter ini pun bisa kita cari sebetulnya eh, menjadi bentuk ini. Jadi tau kali omega yaitu frekuensi dikalikan dengan konstanta waktu itu punya korelasi P pressure dibagi dengan diameter kali frekuensi kali densitas pangkat alfa. Nah, alfa itu apa? Alfa itu adalah konstanta yang perlu dicari gitu. Nah, tapi singkatnya ini sebenarnya jarang digunakan sih di ujian. Jadi kalian tidak harus terlalu detail belajar tentang ini gitu. Dan setelah lagi aku mau nunjukin bentuk alat dari uh, homogenisasi atau ya homogenisasi itu seperti ini gitu. Jadi dia ada feed dimasukkan ke sini, terus habis itu ada beberapa piston ini ya, beberapa piston yang bekerja uh, ke sini gitu. Nah, dengan itu sel bisa hancur dalam prosesnya gitu. Nah, saat dikeluarkan nanti dia udah bentuk hancuran gitu dari utuh. Oke, seperti itu. Nah, juga sedikit lagi soal tadi first order cell rupture itu intinya bisa kalian juga turunkan bentuknya seperti ini, di mana ini adalah ln RM per RM min R. Jadi RM itu maximum amount of protein yang bisa dikeluarkan. R itu adalah yang banyak yang dikeluarkan gitu. Sama dengan K kali N. N itu banyak celah yang di keluarkan oleh homogenizer dan P itu operating pressure. Nah, itu adalah empirical constanta itu. Nah, kalau kalian mau mencari pengaruh tekanan terhadap eh, ini aktivitas enzim misalnya, berarti kalian bisa menggunakan kurva ini gitu. Kalau misalnya kalian mau menghitung berapa waktu terhadap eh, ukuran partikel atau misalnya aktivitas enzim dan juga ya aktivitas enzim sih mostly itu menggunakan kurva ini. Dan kalau kalian mau melihat pengaruh desain dari si katup homogenizer, kalian bisa menggunakan kurva ini ya. Dan satu lagi kalau kalian mau lihat pengaruh jenis medium terhadap eh, ini log RM per RM min R itu sorry number of passes ya, pengaruh number of passes terhadap ini log ini, maka bisa gunakan kurva ini gitu. Oke, jadi itu aja buat materi kali ini. Oh, sama satu lagi tadi mungkin kelewat soal yang tekanan osmotik.
Jadi untuk yang osmosis, itu kita bisa hitung sebetulnya berapa tekanan osmotik di luar sel dan di dalam sel. Jadi tekanan osmotik di dalam sel atau di luar sel, itu kita bisa simbolkan Pi ya. Pi itu adalah eh, sigma dari tiap komponen solut yang dimana I kali konsentrasi kali eh, konstanta gas ideal kali T gitu. Kalau di SMA mungkin kalian familiarnya itu I sama dengan MRTI gitu. Tapi di sini cuma diganti aja M jadi C gitu. Nah, itu apa? Itu adalah konstanta Van Hoff. Jadi konstanta Van Hoff itu persamaannya adalah I sama dengan 1 plus alfa kali N min 1 gitu. Nah, alfanya itu apa? Alfa itu adalah konstanta disosiasi. Jadi ini nggak terlalu relevan. Kita umumnya anggapnya tuh alfa sama dengan 1 kalau di kasus ini.